Filemon. Saudara terkasih, aku sudah memperoleh kegembiraan besar dan kekuatan karena kasih-Mu, sebab Engkau telah menghibur hati orang-orang kudus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku bebas memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, namun mengingat kasih-Mu itu lebih baik, aku memintanya kepadamu. Namun aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan demi Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu dia memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggunganlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya untuk tidak mengatakan, tanggunganlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yakni dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburlah hatiku di dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku akan tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat,
ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara-saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Kerajaan Allah disiapkan oleh Tuhan untuk semua orang tanpa kecuali. Namun untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang perlu berjuang. Karena ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan duniawi yang membuat seseorang gagal masuk ke dalam kerajaan Allah. Bertekun dalam doa dan selalu melakukan kebaikan adalah pilihan terbaik daripada kita memikirkan kapan datangnya kerajaan Allah, bagaimana kerajaan Allah, atau di manakah kerajaan Allah itu. Kalau kerajaan Allah adalah suasana sukacita dan damai sejahtera, maka kerajaan Allah itu bisa kita perjuangkan saat ini dalam hidup kita dengan senantiasa mengusahakan kebaikan, membawa kedamaian, dan memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi setiap orang di mana saja kita jumpai dalam karya dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.